Salam Kerahiman. Hari ini 10 Januari. Kita akan baca dari 4 nomor. 230, 237, 249, dan 281. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 230. Yesus, hosti yang hidup, Engkau adalah bundaku. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Dengan kesederhanaan dan cinta, dengan iman dan kepercayaanlah aku akan selalu datang kepadamu, oh Yesus. Aku akan berbagi segala sesuatu dengan Engkau. Seperti seorang anak dengan ibunya yang tercinta, aku akan membagikan segala kesukaan dan kesedihanku. Singkat kata, segala sesuatu. 237 Jam Kudus. Dalam saat adorasi ini, aku melihat jurang kepapaanku, oh Tuhan. Apapun yang baik di dalam diriku adalah milik-Mu. Tetapi karena aku ini sedemikian malang dan kecil, maka aku berhak meminta kerahiman-Mu yang tanpa batas. 249. Yesus, Engkaulah andalanku. Aku percaya akan samudera kerahiman-Mu. Engkau adalah seorang ibu bagiku. 281. Aku sungguh merasakan bahwa pada saat aku mati, misiku tidak akan berakhir, tetapi baru akan mulai. Oh jiwa-jiwa yang bimbang, aku akan membuka tirai surga bagimu untuk meyakinkan kamu akan kebaikan Allah, sehingga kamu tidak akan lagi terus melukai hati Yesus yang amat manis dengan ketidakpercayaanmu. Allah adalah kasih dan kerahiman. 4 nomor tapi pendek-pendek. 230. Yesus adalah hosti yang hidup. Dikatakan oleh Suster Faustina, Engkau adalah bundaku. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Ini sharing Suster Faustina kepada kita, juga sharing untuk kita. Untuk supaya kita juga meneladan Suster Faustina. Yesus itu Tuhanku, penghiburku, kekasihku, penyelamatku, mempelaiku. Dan hari ini Suster Faustina katakan, Yesus itu adalah bundaku. Engkau segala-galanya bagiku. Jadi yang menjadi prioritas yang utama dalam hidupnya Suster Faustina adalah Yesus. Yesus, Engkau segala-galanya bagiku. Dengan kesederhanaan, dengan cinta, dengan iman dan kepercayaan, aku akan selalu datang padamu. Suster Faustina akan selalu datang kepada Yesus dengan kesederhanaannya, dengan cintanya, dengan imannya dan kepercayaannya. Bagaimana dengan kita? Kita datang pada Tuhan dengan marah, dengan kecewa, dengan acuh tak acuh, yang penting saya datang ke gereja. Atau ya saya datang tapi saya nggak percaya. Atau apa? Coba kita refleksi ke diri kita masing-masing ya. Kalau kita datang pada Tuhan, apa yang kita bawa? Kekecewaan, marah, kesedihan, kegagalan, keputusasaan? Atau hari ini kita belajar dari Suster Faustina. Dalam segala hal dia datang dengan kesederhanaan, dengan iman, dengan kepercayaan, dan dengan cinta. Aku akan berbagi segala sesuatu. Nah, di sana walaupun Suster Faustina ada kesukaan, kegembiraan, atau kesedihan, atau kegagalan, atau hal-hal yang lain, itu semua bukan sebagai fokus yang utama, tapi yang utamanya dia datang pada Yesus dengan 4 hal tadi. Sederhana, iman, dengan cinta, dan dengan kepercayaan. Nah, di dalam pertemuan tersebut, Suster Faustina katakan dia bercerita pada Tuhan segala macam hal yang dia alami. Apakah itu kesukaan, ataukah itu kesedihan. Semuanya dia ceritakan. Seperti seorang anak kepada ibunya. Cerita apa adanya. 237.
jam kudus. Dalam adorasi, aku melihat jurang kepapaanku. Dalam adorasi, dia mendapat satu penglihatan tentang dia melihat jurang kepapaannya. Tidak berdaya, kecil, berdosa, dan hal lain ya, kepapaannya. Apa yang baik dalam diriku adalah milikmu. Ini menjadi satu informasi pada kita semua juga ya. Kita sering merasa bahwa Tuhan, saya sudah melakukan yang baik loh. Saya lakukan ini, saya lakukan itu. Saya nyumbang, saya pelayanan, bahkan saya adorasi, saya pergi ke perayaan Ekaristi, saya mengunjungi orang. Itu kebaikan saya, Tuhan, saya melakukan kebaikan. Tapi di hari ini kita disadarkan oleh Suster Faustina bahwa apa yang baik dalam diriku itu adalah milikmu, bukan kebaikan saya. Oleh karena aku kecil dan sedemikian malang, karena dia melihat jurang kepapaannya, dia tidak ada apa-apanya, dia tidak punya apa-apa, dia tidak berdaya, bahkan yang baik-baik pun bukan jasanya dia. Oleh sebab itu, dia merasa dia kecil dan dia sedemikian malang, tapi enggak titik sampai di situ. Tapi justru berdasarkan dia kecil dan dia malang, maka aku berhak meminta kerahimanmu yang tanpa batas. Dengan ketidakberdayaan kita, kita berhak minta kerahiman Tuhan yang tanpa batas. Karena kita tahu Allah itu mengasihi orang-orang yang papa dan rendah hati. 249, Yesus, Engkau andalanku. Itu doa singkat ya. Silahkan sering-sering dikatakan, didoakan dalam hidup kita sehari-hari. Yesus, Engkau andalanku. Yesus, aku percaya padamu. Yesus, aku percaya akan samudera kerahimanmu. Yesus, Engkau adalah ibuku. Silahkan doa singkat ya yang diajarkan oleh Suster Faustina. 281, aku merasakan bahwa pada saat aku mati, misiku tidak akan berakhir tapi baru akan mulai. Kalau Bapak Ibu pernah ke Krakow, di sana ya, di Sanktuarium Kerahiman Ilahi, pada waktu kita mau masuk, di sebelah kanan kita akan lihat di tingkat yang kedua, ada tulisan seperti ini. Bahwa pada saat aku mati, misiku tidak akan berakhir, tapi baru akan dimulai. Jadi apa yang dikatakan oleh Suster Faustina memang menjadi kenyataan. Pada waktu Suster Faustina meninggal, bukan hilang devosinya, tapi justru disitulah saat mulai menjadi besar. Jiwa yang bimbang, dikatakan oleh Suster Faustina, untuk jiwa-jiwa yang bimbang, aku akan membuka tirai surga bagimu. Jadi jangan bimbang lagi. Karena Suster Faustina sudah meninggal dan dia katakan, dia berjanji dia akan membuka tirai surga bagi kita semua orang yang bimbang. Untuk meyakinkan akan kebaikan Allah. Meyakinkan kita semua bahwa Allah itu baik. Supaya kita bisa tahu, bisa mengerti, bisa melihat, bisa merasakan kebaikan Allah. Sehingga kamu tidak akan terus melukai hati Yesus yang amat manis dengan ketidakpercayaanmu. Kalau kita nggak percaya pada Tuhan, Tuhan itu sedih. Harus dengan cara apa lagi? Dia sudah mau menderita untuk kita, bahkan dia sudah wafat di kayu salib untuk membela kita, tapi kita masih belum percaya. Harus dengan cara apa lagi ya? Yesus bertanya seperti itu. Dan di akhir, Suster Faustina ingatkan kita kembali bahwa Allah adalah kasih dan kerahiman. Mari Bapak Ibu, khususnya para jiwa yang masih bimbang, percaya Suster Faustina sudah meninggal dan dia berjanji dia akan membuka tirai surga buat kita semua supaya tahu tentang kebaikan Allah dan kita nggak menyakiti lagi hati Yesus yang Maha Rahim dengan ketidakpercayaan. Ya, ini pesan harapan dari Suster Faustina untuk kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini. Engkau menguatkan kami Tuhan melalui apa yang di-sharingkan oleh Suster Faustina. Bahwa kematian dia bukan akhir tapi menjadi awal dari penyebarluasan kerahiman-Mu ini. Dan Suster Faustina juga berjanji pada kami jiwa yang bimbang, dia akan membuka tirai surga sehingga kami bisa mengenal, mengetahui, mengalami, merasakan kebaikan-Mu. Dan dengan demikian mampukan kami untuk tidak lagi melukai, menyakiti hati-Mu yang Maha Rahim. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.